melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, kalau definisimu menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan Dia sang pencipta, maka ayat ini menjadi error. Karena tidak ada manusia yang mentuhankan hawa nafsunya, adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta. Kau nanti dimarahin Daman Al-Mantiki, ditoparinya kau nanti. Mentuhankan artinya membuat dirimu hidup di dalam suatu keadaan dikendalikan oleh Dia. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Orang yang mementingkan hawa nafsunya, orang yang mengutamakan hawa nafsunya, orang yang lebih menomorsatukan hawa nafsunya. Dan itu semua kalian lakukan kepada Muhammad. Tidak ada seorang muslim yang betul-betul muslim sejati yang dia satu, tidak mengutamakan Muhammad, tidak mencintai Muhammad, tidak memprioritaskan Muhammad, tidak mentaati Muhammad. Artinya semua kriteria mentuhankan ada yang kalian lakukan kepada Muhammad. Makanya aku bilang kalian itu mentuhankan Allah dan mentuhankan Muhammad, tapi kau nggak sadar-sadar gitu. Nah, jawab. Oke, ya, teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya sebenarnya memang dia lari semalam, teman-teman, lari. Masih lagi nggak dijawabnya. Kan nggak ada adab-adabnya kan? Dia tadi ngomong aku diam loh. Giliran aku ngomong dipotong-potongnya loh. Panik dia. Ya, semalam sesaat sebelum dia kabur, ya aku sudah menjelaskan kepada dia, ya, bahwasanya kepatuhan kami terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu atas perintah Allah. Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul. Dan barusan tadi aku sudah memberikan analogi. Seorang anggota di Polres patuh kepada Kapolsek karena ada sprint dari Kapolres. Anggota di Kapolres patuh kepada Kapolres karena ada sprint dari Kapolda. Begitu juga selanjutnya. Dan sesaat setelah itu aku bertanya kepada dia, ada nggak ayat di dalam Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk patuh kepada Paulus? Karena apa yang disampaikan oleh Yesus berbeda dengan dikatakan Paulus. Di dalam Matius 7, 21, 23, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia, dan bermukjizat atas nama dia. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan bagi orang yang tidak percaya bahwasanya dia adalah manusia, dia adalah si penyesat dan disebut kejahatan. Di dalam Matius 15 nomor 26, Yesus mengatakan orang-orang yang meminta tolong kepada Yesus di luar dari Bani Israel adalah anjing. Maka si Edis ini adalah anjing, di mana dia meminta tolong kepada Yesus, memohon kepada Yesus, sementara Yesus tidak mau menolong dia berdasarkan Matius 15:24. Sekarang tolong kau jawab dulu, karena semalam giliran aku bertanya kau kabur. Kalau kau memang mau bertarung kepada aku di sini yang fair, jawab dulu pertanyaanku semalam. Ku tanggapi surah Al-Jaziyamu, tanggapi dulu. Sebutkan satu ayat di dalam Bibelmu di mana Yesus memerintahkanmu untuk patuh kepada Paulus. Jika memang tidak ada satu ayat pun Yesus berkata seperti itu, katakan tidak ada. Jangan blunder kau kemana-mana, silakan. Inilah si Faruk ini yang dibahas definisi mentuhankan, lari dia kemana-mana, dia lari ke anjing, lari ke Paulus. Memanglah Faruk. Yang dibahas di sini, mari kita definisikan dulu apa itu mentuhankan. Ya, itu tangannya kalau udah pecah-pecah gitu, bentar lagi ditendang ini. Lihat nih, di channelnya sendiri si Faruk sudah kudatangi. Berani Faruk datang ke channelku? Tidak akan mungkin, mustahil Faruk cuma dan kroco-kroconya berani datang ke channel Edis TV. Gak akan mungkin. Kudatangi ke channelnya, dia nanti ditendangnya nanti. Bentar lagi pun ditendang ini. Lihat Faruk. Dari tadi yang kubahas sama kau apa? Apa yang kubahas sama kau dari tadi? Apa itu Faruk mentuhankan? Ya, diganggunya kan, diketawa-tawainnya kan? Panik. Baper lah kau. Coba angkat tanganmu, biar fair. Coba angkat dulu tanganmu, biar fair. Kalau nggak diangkat tanganmu nanti curiga ditendang. Baper sih, baper. Slow bro, ini rekam bro. Panik nih Faruk. Dengar Faruk. Jawab. Dengar.
Kau kan tadi kutanya apa itu mentuhankan. Kau bilang mentuhankan itu artinya menganggapnya sang pencipta. Sekarang di dalam At-Taubah ayat 31 ada di situ disebut mentuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Apakah artinya menganggap rahib-rahib dan ulamanya sang pencipta? Coba jawab dulu. Aku buka lagi datanya samamu ya. Aku pakai data. Artinya definisimu itu salah, Faruk. Definisimu itu salah, makanya kau nggak sadar mentuhankan Muhammad. Itu loh. Tengok nih. Nah, Nggak di sadar dalam kau bahasa mentuhankan Muhammad Indonesia karena modern, mentuhankan pun kau tak Tuhan tahu. merujuk kepada Itu zat. masalahnya. Jadi rahib-rahib itu zat. Udah gini aja Dis, gak usah kayak anak-anakku Dis. Bilang saja, aku tidak mampu menjawab pertanyaanmu semalam Faruk habis. Nanti lari, bentar lagi ditendang. Enggak, gini. Ya, bentar lagi lihat nih. Saksi kalian ya, 800 orang menjadi saksi bahwa si Faruk kubal Bali di channelnya. Bentar lagi ditendang ya. Faruk, dengarkan. Coba. Gini Dis, Menurut Dis. At-Taubah Diam, 31. Tadi kan kau yang ngomong. Apa di situ disebut mentuhankan? Udah boleh Coba. kita gantian. Udah boleh kita gantian. Bukan, kutanya dulu kau. Menurut At-Taubah 31, ada orang mentuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Apakah artinya menjadikan mereka sang pencipta? Ya, nanti kutanggapin ya. Kutanggapin. Oke? Jadi gini Dis, kau diam dulu Dis. Biar kita closing Dis. Kalau kau nggak mau menjawab, Kau bilang mentuhankan menganggapnya sang pencipta. Dis, Di dengar mana Dis. definisi itu dari mana kau dapat? Semalam kan Dari mana kau definisi itu kau dapat? Semalam kau datang ke roomku kan bertanya. Aku berikan kau jawaban. Kau berani deh. Giliran aku bertanya, kau nggak Definisi menjawab. mentuhankan, kau jelaskan. Apa itu mentuhankan? Apa itu mentuhankan? Yuk. Oke, kau katakan dulu, aku tak mampu menjawab pertanyaan si Faruk. Silakan. Faruk, mentuhankan adalah bla 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 bla. Suatu perbuatan disebut mentuhankan karena bla bla. Silakan yuk. Sampai ayam Ayo. bergigi pun tidak ada satu ayat Yesus memerintahkan Tidak umat berani mereka. Kenapa mereka tidak sadar mentuhankan Muhammad? Karena definisi mentuhankan sendiri pun mereka tak dan tahu. percaya kepada perkataan Paulus. Definisi mentuhankan mereka tak tahu. Itulah kenapa Faruk, Jumanan dan kawan-kawan tak sadar mentuhankan Muhammad yang sudah jadi mayat. Iya, nggak sadar mereka mentuhankan Muhammad. Faruk, kau tidak tahu mentuhankan Muhammad. Tidak sadar kau mentuhankan dia karena kau pikir definisi mentuhankan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Memang tidak pernah aku pikir kalian menjadikan Muhammad sang pencipta. Betul itu baru. Kalau definisimu seperti itu, maka betul kau tak pernah menganggap Muhammad itu sang pencipta. Betul sekali itu. Tapi kalau definisi mentuhankan sesuai dengan Quran, kalian mentuhankan Muhammad. Karena apa? Karena kalian menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang mengendalikan hidup kalian. Muhammad bilang A, kalian A. Muhammad bilang B, kalian B. Muhammad bilang C, kalian C. Seperti ketika hawa nafsu mengendalikan seseorang, disebut hawa nafsu itu Tuhannya, seperti itu pula Muhammad mengendalikan hidup seorang muslim. Maka kalau kalian menggunakan yang standar yang sama, Muhammadlah yang kalian tuhankan. Mau lari kau sekarang, ayo. Sudah? Ayo. Sudah, gini Dis. Silakan, jawab. diskusi Jawab itu. kita. Ya, kita closing dulu pertanyaanku semalam. Jangan kau bilang aku ngusir kau atau buang kau. Karena sampai detik ini kau datang kemari pun gak mau kau tanggapi pertanyaanku. Ada atau tidak? Udah selesai. Ada atau tidak? Ayo. Ada atau tidak? Yesus memerintahkan kalian patuh kepada Paulus, ada atau tidak? Itu aja Bang. Ada. Di mana tertulis? Kata-katanya bukan patuh. Kata-katanya bukan patuh. Di mana tertulis? Baik. Kutanggapi ya. Kutanggapi. Ku ambil dulu. Ya, silakan. Jadi ketika Ananias, ku ambil. Dulu. Nggak bisa kau bikin layarku jadi layar besar. Silakan. Simak teman-teman. Takut kali kau. Teman-teman, simak teman-teman ya. Simak ya. Pertanyaan Bang Paul disimak, jawaban dia disimak. Silakan. Jadi lari kemana-mana nih. Kita bahas definisi mentuhankan tapi lari dia ke sana. Tapi kita turuti. Kita tunggu teman-teman ya. 1 jam kemudian. Baik. Ya, aku bacakan dari Kisah Para Rasul
Jadi kau Baca ngapain Kisah para Rasul 9. dibesarkan? Kau nggak tunjukkan data kalau membacanya, kau ngapain dibesarkan? Tunjukkanlah datamu biar tonton dibacakan. penonton. Bisa. Udah dibesarkan kan Sabar, kau. bisa. Baca pula kau. Dua jam kemudian. 3 jam kemudian. Dasar nggak? Ya. Oke, silakan. Ayat berapa yang mau kau kaji? Silakan. Baik, kita mulai dari 11 ya. Firman Tuhan. Jangan geser, gak nampak. Pergilah ke jalan yang Gak nampak. Jangan kau geser ke kiri, ke kanan geser. Itu dia. Gitu dia. Kisah para rasul berapa datamu itu? Para rasul Kalau bacanya 11. dari sini jadi ini. Para rasul 11. Kisah para Rasul 9. Yang 9. Ya, silakan. Kisah para Rasul 9. Kita mulai dari ayat yang ke-10 ya. Ya, baca. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Buka. Nih. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seseorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, Ayat berapa kau baca dari itu? banyak orang yang telah Edis, dengar." ayat berapa kau baca itu? Sudah mulai panas dia, saudara. Enggak, ayat Sudah mulai berapa? panas. Scroll ke atas biar nampak. Scroll ke atas lagi. Pas Kisah para Rasul 9. Dari 10 sampai selesai ku baca. Kau Iya. minta ayat, giliran ku bacakan panik. Enggak, kau scroll lah biar kami bisa nyimak. Kau scroll. Sekarang 13. Geser ke kanan Jawab biar nampak. Ananias, "Tuhan, Itu dia. dari banyak orang yang telah Ya. Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orangmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya," ini perhatikan, ini ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Jeder kau, meninggal kau paruh. Sekarang paruh, kembali sekarang. Aduh, Sekarang, Edis. tolong kau definisikan apa itu mentuhankan. Udahlah, Jangan kau nangis, Farouk. Jangan kau nangis, Farouk. Datamu cocokmologi. Yang jelas data. Ya terserah kalau masalah bilang kau cosmologi, tak masalah. Gini, sekarang, ayo, apa itu mentuhankan? Surah An-Nisa ayat 59. Apa itu mentuhankan? Surah An-Nisa ayat 59. Baca ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu jelas dia, kosakata itu jelas langsung mengarah taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini taatilah orang ini. Siapa yang ditunjuk orang ini? Siapa yang dikatakan orang ini? Sudah belum? Maling. Nama Paulus pun gak ada di situ. Maling. Bentar lagi dikit ini. Bentar lagi dikit ini. Oke, kita lanjut baru. Langsung kita ke surah Al-Jaziyah. Langsung kita ke surah Al-Jaziyah. Oke? Ayo, Al-Jaziyah 2, 3, kita closing yang pertama ya. Berarti tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus berkata patuhilah aku Yesus dan patuhilah Paulus, enggak ada ya. Biar kita closing ya.
Bunyi persis seperti itu nggak ada. Nggak ada. Berarti Sama seperti nggak ada dalam Quran mengatakan saya adalah nabi, itu nggak ada. Ya ini jelas. Kau cari sampai jungkir balik dalam Quran bahwa Muhammad berkata saya adalah nabi, tidak ada. Ayo, lanjut. Narasinya setimpal. Jangan nangis dulu kok, jangan nangis kok ya, jangan nangis. Oh, tadi kau bilang bunyinya seperti itu. Tadi kau bilang yang bunyinya seperti itu. Umat Kristen patuh kepada Paulus itu tanpa dasar. Tadi kau bilang bunyinya yang seperti itu. Kalau bunyinya seperti itu, Yesus taatlah kepada Paulus, nggak ada. Nggak ada. Di surah Al-Jaziyah, Bang Faruk tepati janji. 2, 3, tampilkan di layar. Masuk kita ke intinya. Biar terbukti dulu si Faruk dan kawan-kawan penuhan Muhammad ini. Ayo. Al-Jaziyah ayat berapa kau Yang mau? nggak sadar dirinya udah menuhankan mayat Muhammad. Ayo. Al-Jaziyah ayat berapa kau mau? Al-Jaziyah surat ke-45, biar kau tahu. Oke, ayat 45. Kau kan nggak tahu letak surat Al-Jaziyah di mana. Kau pun mual kemarin sore. Ayo. Paruk. Ayat 45 kan? Aku jadi teringat kawanku Marsianipar, tapi jauh kali Paruk. Nggak tahu kau Marsianipar di mana di Paruk. Ayat 45 kan? Ayo. Ayat 45 kan? Ya, surat ke-45 ayat 23, ayo. Oke. Surat ke-45 ayat yang ke-23, tampilkan di layar. Masya Allah, Bang Rendra. Udah dapat galaksi dia. Udah dapat galaksi dia. Nangis kau. Ini terjemahannya kita baca dulu ya. Biar senang kau baru, biar dapat ilmu di sini banyak. Ayo. Kita terjemah. Kalau aku nggak apa-apa, nggak dikasihkan nggak masalah. Aku kalau kau bahas gitu, kubuang kau dis. Ayo. Kalau kau bahas tentang gift, kubuang kau. Panas ya. Nggak, kita. Ini bro. Bro, ya. Kita sama apologit bro. Ya. Seharusnya apapun gift yang berbahaya itu nggak jadi urusan sama kita bro. Ya kita. Iya memang nggak jadi urusan. Aku kan cuma bilang biar kau senang. Jangan kita terfokus pada gift itu. Kita fokus kepada materi supaya. Oke, ayo kembali. Kembali. Oke, ini dia surah Al-Jaziyah. Nah, ini terjemahannya ya. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran? Sekarang yang jadi pertanyaannya, apa poinnya? Tunggu dulu. Apa poinnya dari surah Al-Jaziyah 23 ini? Silakan. Baik. Yang kutanyakan sama kau tadi adalah apa itu mentuhankan? Kau bilang mentuhankan itu adalah menganggap yang dituhankan itu adalah sang pencipta. Itu jawabanmu tadi kan? Kau jangan ngarang. Mau diralatnya sekarang? Mau diralatnya sekarang? Bro, ini dataku tadi. Ada gimana? Pencipta. Kau jangan kau dusta. Tadi kau kutanya baru apa itu mentuhankan? Kau bilang mentuhankan adalah perbuatan menganggap sesuatu itu sang pencipta, kan itu kau bilang tadi. Sang penguasa langit dan bumi dan sesembahan. Ini tengok ini. Oke, mentuhankan adalah menganggap sesuatu. Dalam konteks agama Romawi. Coba dulu apa definisi yang benar, coba yo. Apa itu mentuhankan yo? Ya, Apa di itu dalam mentuhankan? bahasa Indonesia modern, Tuhan merujuk kepada zat yang abadi dan Aku nggak bilang Tuhan, aku bilang mentuhankan. Kau nggak bedanya Tuhan dan mentuhankan? Kau bro, berarti kalau Tahu nggak kau bedanya Tuhan mentuhankan? Dengar dulu belum? Nah ini, Kalau ada kata ini tak tahu tambahan, bedanya jalan dan menjalani. jika ada kata tambahan berarti dia pelaku. Pelaku siapa? Pelaku. Ya, dari yang orang kutanya yang kan, menganggap seperti itu. yang kutanya sama kau Paruk dari awal, apa itu mentuhankan? Oke, sudah aku jawab tadi ya. Apa itu mentuhankan? Oke. Mentuhankan itu berarti menurut pemahaman agama Samawi meyakini sosok itu adalah penguasa langit dan bumi dan juga sesembahan. Meyakini sosok itu adalah penguasa langit dan bumi. Bukan ku bilang Oke, baik. Berarti kalau orang berarti kalau orang mentuhankan hawa nafsunya, kita ke surah Al-Jaziyah kan? Di surah Al-Jaziyah nomor 20. Si Paruk mau lari, Paruk. Yang kutanya sama kau Paruk, tadi kan sudah kau bilang mentuhankan itu artinya menjadikan sesuatu yang dituhankannya itu sebagai penguasa langit dan bumi, Dan betul? sesembahan.
betul? Dan sesembahan. Dan sesembahan, betul? Ya, betul. Betul? Ya, betul. Oke. Terus? Jadi kalau ada orang mentuhankan hawa nafsunya, berarti menganggap hawa nafsunya itu penguasa langit dan bumi gitu. Oke, gitu keren. Pantaslah kau tak sadar menuhankan Muhammad Faruk mentuhankan aja kau tak tahu. Oke, dasarmu surah Bikin malu kau bikin malu. Dasarmu. Apa itu mentuhankan ayo? Dengar, dasarmu surah Al-Jaziyah nomor 23 kan, bahwasanya di sini dikatakan ada sekelompok orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Jika memang Ya, apa itu mentuhankan berarti? Berdasarkan ayat itu, apa definisi mentuhankan? Kau nanti ngomong ku potong-potong, kau nggak cocok kan gitu. Terus kau beri. Ayo, berdasarkan ayat itu, apa itu mentuhankan? Udah, kau ngomong ngomong. Syukron Bang Rendra. Ya, sederhana pertanyaanku. Terima kasih Bang. Mentuhankan Sudah? adalah perbuatan bla 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 bla. Ayo. Sudah aku jelaskan tadi kan. Oke, tapi nggak masuk penjelasanmu. Berdasarkan Karena tidak ada manusia. Penjelasan. Karena tidak ada manusia yang mentuhankan hawa nafsunya, menganggap hawa nafsunya adalah penguasa langit dan bumi. Nggak ada. Nggak ada itu. Makanya definisimu salah. Makanya kau nggak sadar kau menuhankan Muhammad. Ayo. Sudah? Aku menjawab sekarang. Silakan. Oke. Dasar yang kau sampaikan adalah surah Al-Jaziyah nomor 23 tadi kan. Di mana di situ dikatakan Allah ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Jika memang pemahaman Bang Faruk tentang arti kata mentuhankan itu adalah penguasa langit dan bumi, bagaimana hawa nafsu itu bisa menguasai langit dan bumi? Gitu maksudmu kan? Betul? Tanggapi Dis. Silakan tanggapi Dis. Itu baru. Bukan seperti itu. Makanya kau nggak nangkap. Gini loh. Kau bilang mentuhankan itu adalah perbuatan menganggap atau menjadikan atau mempercayai sesuatu yang dituhankannya itu adalah penguasa langit dan bumi. Ku bilang definisimu itu salah. Definisimu tidak sesuai dengan Quran. Definisi menuhankan di dalam Al-Quran adalah, contoh, di dalam surat Al-Jaziyah ayat 23, menuhankan hawa nafsu. Di dalam At-Taubah 31, menuhankan rahib-rahib dan alim ulama. Tidak ada satupun definisi menuhankan itu artinya menganggap sesuatu itu pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Gak ada. Gak ada, karena gak masuk di ayat itu nanti kalau definisimu seperti itu. Definisi menuhankan itu adalah membuat dirimu dalam suatu keadaan, satu, menjadikan dia itu yang terutama, mencintainya lebih dari apapun, hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh dia. Itu mentuhankan. Jadi mentuhankan hawa nafsu itu artinya seseorang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsu, seseorang yang mengutamakan hawa nafsunya, seseorang yang mementingkan hawa nafsunya. Atau menuhankan rahib-rahib dan alim ulama adalah orang-orang yang satu, mencintai alim ulamanya lebih dari apapun, mengutamakan alim ulamanya lebih dari apapun, hidup dalam satu keadaan dikendalikan oleh alim ulamanya. Sekalipun alim ulamanya itu berkata sesuatu yang bertentangan dengan perkataan Allah, lebih dipatuhi ulamanya. Itulah mentuhankan. Biar kau tahu. Nah sekarang biar kau buktikan kalian itu pentuhan Muhammad. Dengarkan. Kapan aku ngomongnya? Kapan aku ngomongnya? Takut. Enggak, aku ngomongnya kapan? Gimana? Ini ngomongnya cuman ini. Habis ini. Udah aja di sini, aku kan di sini ngomong. Cuman ini. Apa buktinya? Bentar lagi ditendang nih. Loh, Apa buktinya kau mentuhankan Muhammad? Ayo. Biar ku buktikan. Diskusi kayak mana nih kayak Biar ku gini? buktikan apa bukti kau mentuhankan Muhammad. Ayo, gimana? Mau ku buktikan kau mentuhankan Muhammad? Oke, Takut? sudah. Kalau takut angkat tangan dulu, bilang aku takut. Gak mau aku dibongkar di sini kita bilang. Ayo. Surah Al-Jaziyah nomor 23. Silakan. Oke, gitulah. Biar diskusi kita enak, kita buka pelan-pelan ya. Ya. Nah. Oke. Kita sepakat dulu di sini, Bro. Ya. Menurutmu kata Tuhan jika dikembalikan ke original teksnya
Ini ya. Mana dia tadi? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Sebagai Tuhannya. Menurut pemahamanmu Edis, ya kata Tuhan dikembalikan pada original teksnya Al-Quran, maka muncul kata apa Edis? Jika dalam pemahaman penguasa langit dan bumi. Arti original teksnya apa Edis? Edis, apa original teks Edis? Di situ ilah. Apa? Ilahahu bunyinya. Iya. Ilahahu ilah. Mana ilahnya mana? Gimana aku bisa nunjukkan sama kamu? Caranya gimana? Ini coba ini. Baca dari sini. Terus. Baca dulu dari sini. Dari sini baca dulu. Kau malah baca-bacaku. Enggak, baca dulu dari sini. Nanti kamu Si bohong. baru lari-lari malah Nggak baca. bisa baca. Ternyata Ini nggak alasan bisa baca. Ini alasan mengulur-ulur waktu. Nggak bisa baca dia Ini alasan nafsirkan. mengulur-ulur waktu. Nah ini baca dulu. Lihatlah teman-teman ya. Baca di sini dulu. Apapun pertanyaan Karesteng, jurus terakhir mereka adalah lomba baca huruf Edis jurus berdusta. terakhir Edis lomba baca huruf Arab. Edis berdusta. Sudah. Dia mentret. Sudahlah Faruk, Dia kau tak mampu menjawabnya Dia 11 tahun Sudahlah, belajar tobatlah kau Quran. Faruk, tobat. 11 tahun. Ini giliranku Dis. Tobat kau Faruk, Giliranku tobat. Dis. Kau jangan menjajah kau. Tadi kau ngomong aku diam. Faruk, Aku ngomong tadi kau diam. kau kan tadi suruh baca huruf Arab. Iya, Kenapa aku hubungannya dengan baca-baca huruf Arab? Aku Apa? dulu bernarasi, gantian lah kita. Oke? Bentar lagi ditendang nih, bentar lagi ditendangnya nih. Enggak akan kutendang kau. Enggak akan kutendang. Lagi di teleponnya, moderator, tolong tendang dulu di sini. Belum aku dibikin di rumahku sendiri. Digorengnya aku di rumahku sendiri. Faruk, yo. Ada bisa aku bernarasi? Oke. Si Edis di roomnya kuar-kuar. 11 tahun aku belajar Quran. Rupanya nggak bisa baca Quran. Dia nggak bisa membedakan antara penggunaan kata ilah dengan penggunaan kata rob. Di sini tidak dikatakan rob, akan tetapi dikatakan ilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada penguasa apapun selain Allah. Makanya di dalam kalimat syahadat itu tertulis katanya ilah. Bukan dikatakan di situ, maka di situ bukan dikatakan bahwasanya ilah itu adalah pencipta langit dan bumi dan penguasa langit dan bumi. Bukan bro. Kau salah pemahaman. Jika kamu membalikan kepada kata Tuhan dalam definisi pemahaman ya agama samawi tadi, maka jangan kau cari kata ilah. Yang kau cari jangan kata ilah. Di situ artinya kau tuh longor. Si Edis mempertontonkan kebodohannya di sini dan kelongorannya di sini. Dia kita terbukti ya di sini hari ini ya, bahwasanya si Edis yang koar-koar katanya tahu Quran, dia nggak paham tentang Quran. Di situ tertulis dia katakan kata ilah. Kuuji dia untuk memahami, ya kita memahami penafsiran Quran berdasar original teksnya. Dia nggak bisa. Dia berpegang kepada terjemahannya saja. Sementara aku buka datanya ya. Ini aku pakai data bicara bang. Ya dengar. Ya. Sementara ya di dalam surah Al-Jaziyah nomor 23 itu bukan menuhankan dalam definisi agama samawi yang Bang Faruk sampaikan tadi. Tetapi menjadikan hawa nafsunya itu sebagai apa nih? Perintah. Seakan-akan hawa nafsu itu melebihi dari perintah Allah kepada dirinya. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Bukan menyatakan bahwasanya hawa nafsu itu adalah sembahannya, bukan. Panggil sekarang moderatormu. Kau panggil moderator, ngapain kau panggil moderator? Bisu-bisukannya. Siapa moderator? Udah dibisu-bisu. Pendusta memang sih. Bisu-bisukan moderatornya, ayo. Coba kau turunkan dulu semua moderator itu. Dengar ya, di dalam Bisu-bisukannya surah saya. Al-Jaziyah itu Allah mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Bilang dulu sama moderatormu jangan dibisu-bisukan saya, ayo. Udah, jangan ilmu lama lagi. Kamu ilmu lama udah. Bilang dulu moderatormu jangan dibisu-bisukan. Ayo. Ini udah aku bilang ya, teman-temanku moderator, tolong jangan dibisu-bisukan si Edis. Tengok, masih dibisu-bisukan nggak dia? Kalau masih dibisu-bisukan, Bisukan, lihat ini masih dibisu-bisukan dia. Masih. Akal-akalan. Makanya kau cabut aja moderator. Oke.
Ya Cabut teman-teman, moderatormu gimana? teman-teman yang jadi moderator Bang Faruk minta tolong jangan di mute si Edis. Kita tengok di mute nggak dia, oke? Si Faruk di channel saya tidak satu kali pun dia saya bisukan. Biar Ini kalian tahu. giliranku Dis. Silakan. Ini giliranku ya. Sebentar lagi, sedikit lagi. Sementara di dalam surah Al-Jathiyah itu Allah mau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW akan adanya orang yang lebih takluk dan patuh kepada hawa nafsunya karena dia mengikuti hawa nafsunya. Siapa yang disebut di situ? Orang Kristen kayak si Edis. Yang mengikuti, yang mentuhankan hawa nafsunya. Karena apa? Yesus yang menjadi Tuhannya dia tidak pernah memerintahkan dia untuk patuh kepada Paulus, malah patuh dia sama Paulus. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya kan? Dialah yang disebut di dalam surah Al-Jathiyah nomor 23 ayat 23 tadi. Yesus menyerahkan dirinya bukan Tuhan. Di dalam Matius 7:21 tadi aku bilang tadi, 2 Yohanes 1 nomor 7 tadi, dia mengatakan dia manusia, sementara Paulus mengatakan dia Tuhan. Kontradiksi antara statement dari Paulus dan juga Yesus. Si Edis dan orang Kristen lainnya mengikuti perkataan Paulus. Berarti si Edis dan Kristen yang lainnya mentuhankan hawa nafsunya. Jadi apa yang dikatakan Allah dan disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, ya membuktikan atau menyampaikan akan adanya hal-hal orang-orang seperti itu. Edis dan umat Kristen ini yang mentuhankan hawa nafsunya. Dia ingin Tuhan itu turun ke dunia, lahir melalui rahim Maria, mati di kayu salib, nebus dosa dia, sehingga dia nanti mati masuk surga. Jelas. Karena apa? Aku buka lagi datanya ya. Ini ya. Ya. Lama. Bentar lagi moderatornya nur. Kan udah dibisu-bisukan Faruk. Harinya kok Faruk sama moderatormu ini Faruk. Moderator. Ini dia. Ini buktinya, tengok. Nih, Tuh, gimana Faruk? nih. Nah, ini buktinya. Di ayat 25 dan 26 itu kelanjutannya, tengok nih. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Kan hawa nafsunya didorongnya kan? Hawa nafsu mendorong dia kan 26-nya. Katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekarang kita kembali ke Al-Jathiyah nomor 23-nya, ayat 23-nya. Coba baca dulu Al-Jathiyah 23. Kenapa lah di situ dibilang hawa nafsunya dituhankan coba? Dan apa yang dilakukan mereka kepada hawa nafsunya sehingga disebut menuhankan? Ayo. Dia bingung. Kita sepakat Faruk, dulu. moderatormu ini kau tendanglah dulu moderatormu ini. Kau jangan ngarang. Masa Kau jangan ngarang-ngarang gitu, Dis. Ya. dibisukannya terus saya gimana? Jangan ngarang. Oke, Dis. Kita jujur kau diskusi, Dis ya. Apakah di dalam surah Al-Jathiyah nomor 23 ini ada kata Rob? Tidak. Di At-Taubah 31 kata roh. Iya, oke. Apakah Baik Rob, baik Halilah, dua-duanya saya punya. Ayo, mau yang mana? Oke. Apakah di surat berapa tadi kau bilang? Di At-Taubah 31 mereka menjadikan raib-raib dan alim ulamanya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di situ Rob. Kalau di Al-Jathiyah 23 ini kata Tuhan di situ ini. Apa kata Tuhan di surah At-Taubah tadi itu sebelum kata Rob diawali dengan kata ilah? Kata Rob dan kata ilah dua-duanya diterjemahkan menjadi Tuhan itu. Di dalam terjemahanmu. Nanti kau kasih kau ayat yang lain. Apakah di surah At-Taubah itu sebelum kata Rob itu disertai dengan kata ilah? Jawab dulu. Enggak ada ilah di situ di At-Taubah 31. Jelaskan jika menyangkut. Udah berapa jam kau ngomong ini? Dengar udah berapa jam kau ngomong? Sedikit lagi. Oke, aku buka ini. Kau jujur ya, jujur aja nih Dis. Kita diskusi modal jujur Dis. Kau bisa nggak baca original Dis? Lari kau kemana-mana. Jadi lomba baca huruf Arab kita. Iya, bisa nggak? Jadi lomba baca huruf Arab
kita nih? Iya, boleh. Boleh. Masa kita lupa? Bisa. Sejauh Bisa mana? nggak? Jujur aja, Sejauh Dis. mana pun diskusi ujung-ujungnya baca huruf Arab. Bisa nggak? Gini, Dis. Bisa nggak kau baca original teksnya, Dis? Dis. Kenapa dibisu-bisukan saya? Bisa nggak baca Kenapa original saya teksnya? dibisu-bisukan? Jawab dulu. Bisa nggak kau baca original teksnya? Faruk, jadi kau Faruk ya? Bahasa ya? Oh, takut. Takut nggak, Bro? Gini loh, bro. Apa mau buang-buang waktu? Gini, bro. Biar kita Kalau buat luar dorong dibisu-bisukan saya. Gimana? Udah dorong ini kamu dulu. Saya dibisu-bisukan tadi apa ini? Kenapa tidak dorong Faruk? Bisukan sekali depanku Faruk. Pernah? Udah cepat itu. Faruk, jangan kau hadap-hadapi itu. Dibal-balinya nanti kau ditolak. banyak kali mulutmu. Aku mencari moderator. Udah baca pesan ya, udah depan, udah banyak telepon soal itu. Aku banyak moderator. Kalau Faruk kau mana SD kau Faruk, lupakan itu telepon itu jawaban-jawabanmu. Kau lagi telepon sidaman kan? Gigimu. Faruk, penjelasan musuh lagi itu kan katanya kan? Ini handphoneku. Ini handphoneku di depan ini. Ya. Faruk. Oke. Sudahlah Faruk. Ya, kita jujur dulu. Oke. Kau bisa nggak baca original teks Al-Quran? Bisa nggak? Untuk apa? Dan rangka apa itu pentingnya Nah, apa? supaya kau Apa memahami pentingnya? makna kata per kata. Kau bisa memahami. Memang paham saya. Memang paham saya. Di saat kapan kata roh digunakan? Ayo baca, Di saat kapan kata ilah digunakan? Afaro. Ayo baca. Ya, silakan ini. Ku turuti. Oke, Ayo, oke. besarin. Kau buang-buang waktu aja kau. Dah baca ini. Di situ dikatakan Afaro aida. Salah. Ini dibaca ini. Ini. Tuh. Kau ke kata ilahahu, Jo. Ayo. Ya ini baca ini. Ilahahu, Ya, baca ini. coba. Ini kutunggu Geser. ini. Kemana aku geser? Nah. Geser. Terus geser lagi. Bukan di situ. Naik ke atas. Nah, ya, Naik ke atas. mana? Lagi ke atas. Nah. Dari kiri. Bikin dari kanan jarimu. Maksudnya? Jarimu. Iya, mana? Jarimu. Iya, baca. Kanan bentuk. Kanan. Gini. Dari Alvaro itu. Terus geser. Kemana aku geser? Udah habis Geser ini terus. bentuk. Geser terus. Berhenti di ilah, berhenti. Kanan. Pelan-pelan. Hop, stop. Mana? Kiri, pelan. Ini. Satu lagi. Ini. Terus. Ini. Satu lagi. Stop, terus geser. Ini bacanya apa? Geser dikit, kiri dikit. Ini. Itu ilah. Salah kau. Longor. Memang longor kau. Apa bacanya itu? Longor Apa kau. bacanya itu? Pendusta kau. Apa bacanya itu? Longor kau. Apa bacanya itu? Longor kau. Edis longor. Edis longor. Edis gak bisa baca Quran. Edis gak bisa Apa baca bacanya Quran. itu? Longor. Ya, lari-lari baca Itu Quran. bacaannya bukan ilah, Edis. Sudah, Yang kau tuduh tadi bacaannya bukan ilah. Sadar. Itu bacaannya ilah. Sudah berapa jam ini kau bicara, Itu Faruk? bacaannya Sudah berapa jam ilah. kau bicara? Pendusta. Sudah berapa jam kau baca, Faruk? Edis pendusta. Sudah berapa jam? Gini, Dis. Sudah berapa jam kau baca? Sedikit lagi aku. Enggak, dari tadi kau ngomong terus. Sudah 30 menit kau bicara. Enggak ada waktumu. Udah, Takut kau, takut. 1 menit. Angkat tangan kalau bicara. Ini 1 menit. Ini TV, udah takut aku bau, udah kau bal-bali aku di channelku sendiri. Ini 1 Udah kau menit. permalukan aku di depan penonton kau. Ayo, aku. 1 menit. Oke? 1 menit. Nah, ayo 1 menit. Aku kasih kau 1 menit. Yo. Jadi teman-teman, kenapa Bang Faruk ingin mengetahui si Edis ini bisa nggak baca Quran? Kalau dia bisa baca Quran, enak kita diskusinya, Bang. Di mana di pembahasan tentang kata Ujungnya lo mau baca Quran. Dengar dulu, Dis. Ya, ternyata dia tidak bisa baca Quran. Yang kutunjuk tadi itu bukan bacaan dari ilah, tapi la. Bukan ilah. Dia katakan itu ilah. Jadi modal diskusi si Edis hanya terjemahan. Jika modal diskusimu adalah terjemahan, ya suka-suka kaulah mau ngomong apa, karena terjemahan tidak mempengaruhi Al-Quran. Silahkan. Baik. Ya. Jadi Faruk, tadi si Faruk ini ngeles dengan kata-kata begini. Lihat ini, kata Tuhan di sini bukan kata Rob, tapi kata ilah. Kik. Aduh, saya nggak ada apa namanya soundcardku, nggak apa-apa lah. Ada soundcardku jadi nggak bisa ketawa, bukan? Gini, Faruk, dengarkan Faruk ya. Di dalam At-Taubah 31, di situ dikatakan bahwa mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di situ, kata Rob.
Di dalam surat Al-Jathiyah 23 ini, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini, kata ilah. Jadi baik kata ilah maupun kata rob, dua-duanya ada. Nah, tadi ku tanya sama kau, Paruk, apa itu menjadikan sesuatu sebagai rob atau menjadikan sesuatu sebagai ilahnya? Kau bilang menjadikannya sebagai penguasa langit dan bumi. Salah kau, Paruk. Bodoh. Kenapa kau bilang begitu, Paruk? Karena nggak ada definisi yang seperti itu di Quran. Menjadikan Allah sebagai ilah bukan artinya menjadikan dia sebagai penguasa langit dan bumi. Memangnya dia belum penguasa langit dan bumi sehingga kau buat dia jadi penguasa langit dan bumi? Kau yang bikin dia jadi penguasa langit dan bumi? Kan tidak. Menjadikan sesuatu sebagai ilah itu artinya menjadikannya sebagai sosok yang menguasai dirimu. Karena sebelum kau muslim, kau tidak membuat dia menjadi sosok yang menguasai dirimu. Tapi setelah kau jadi muslim, kau buat Allah itu menjadi sosok yang mengendalikan dirimu. Gitu, Paruk. Kalau dia kau bikin menjadi sosok yang mengendalikan langit dan bumi, seolah-olah sebelum kau mualaf dia belum penguasa langit dan bumi dia. Gitu. Paruk dengar. Menjadikan sesuatu sebagai ilahnya, sebagai robnya, artinya membuat kau dalam posisi dikendalikan oleh dia. Artinya hidupmu dari mulai pagi sampai ke pagi lagi harus dikendalikan oleh Allah. Itu artinya menuhankan Allah, menjadikan dia sebagai ilahmu. Nah, sekarang ku tanya sama kau, bisa nggak kau menjadikan Allah sebagai orang yang mengendalikan hidupmu tanpa menjadikan Muhammad juga sebagai orang yang mengendalikanmu? Nggak bisa. Seorang Muslim tidak mungkin diatur Allah tanpa diatur Muhammad. Seorang Muslim tidak mungkin menjadikan Allah sebagai pemimpinnya tanpa menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Makanya, Paruk, di masjid-masjid, di dinding-dinding masjid selalu kau lihat itu Allah dan Rasulnya selalu nempel, biar kau tahu. Jadi, Paruk, sadarlah kau, Paruk. Kau itu menuhankan Muhammad dan Allah dan Muhammad. Menuhankan Muhammad itu artinya bukan menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Kalau bukan pencipta, dia mau kau anggap, mau nggak kau anggap, nggak bakal bisa, Paruk. Makanya definisimu yang salah itu kau benarkan dulu. Itu biar kau sadar. Nah, di channelku, Paruk, sudah berapa orang di channelku ini yang sadar dirinya menuhankan Muhammad? Sudah berapa orang? Belum sadar tinggal kau. Udah gak sabar dia. Panas dia, udah panas. Paruk, ku tanya dulu kau. Coba. Kenapa seseorang disebut mentuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya? Kenapa? Oh, kau nanya terus. Aku nggak boleh tanya ya. Kau jawab dulu. Ayo. Oke. Kau kan nggak sadar menuhankan Muhammad kan? Makanya aku ingin menyadarkanmu bahwa kau itu menuhankan Muhammad. Ayo. Sudah. Oke. Enggak, gini aja. Kenapa di dalam surat At-Taubah ayat 31 kan di sini dikatakan, maka pernahkah ini mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai rob, sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu datanglah seseorang bernama Adi ibn Hatim Bani Tai kepada Rasulullah. Dia berkata begini, wahai Rasulullah, saya tidak menuhankan rahib-rahib kami. Kami tidak menyembah rahib-rahib kami. Kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Lalu Muhammad berkata, tidak. Kau menuhankan rahib-rahibmu dengan cara mentaati mereka tanpa batas. Ketika rahib-rahibmu mengatakan yang halal diharamkan, kau turuti. Yang haram dihalalkan, kau turuti. Yang demikian itulah caramu beribadah kepada rahib-rahibmu. Tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 31. Sekarang pertanyaannya, apakah sebentar ini penutup? Tadi kau sampai 30 menit. Aku cuma setengah jam. Dengar Paruk. Dengar. Lalu apa yang diperlakukan oleh umat Islam kepada Muhammad? Nih, dengarkan. Suatu kali Muhammad sedang dibekam. Ya, lalu disuruhlah Abdullah ibn Zubair untuk membuang darah bekas bekamnya Muhammad. Ketika dibuang, bukannya dibuang, diminumnya darahnya Muhammad itu. Bayangkan, macam Dracula diminumnya. Apakah itu atas perintah Nabi? Apakah itu atas perintah Nabi? Kau jangan panik. Perintah Nabi? Kau jangan panik. Dengarkan saya dulu. Bentar lagi ditendang ini. Boleh coba
Jangan kau potong. Tadi enggak kau potong. Panik ini. Apakah itu atas perintah Nabi? Mau ketahuan kalau umat Islam menyembah Muhammad dengan cara yang demikian. Mau ketahuan. Kubongkar kau di rumahmu, kau kubongkar. Apakah itu atas perintah Nabi? Kubongkar ajaranmu. Jawab dulu. Apakah itu atas perintah Nabi? Apakah saya sudah selesai? Apakah saya sudah selesai? Sudah selesai giliranku sekarang. Belum. Panas nih, panas. Baru dengarkan. Memang penjaga. Pertanyaan. Kita lagi tendang. Kalau sampai saya ditendang, nyatalah baru seorang pengesut. Yang pengecut. Satu tiga pertanyaan yang ada kau jawab. Dengarkan baru. Berapa menit aku tunggu? Berapa menit? Ketika darahnya. Berapa menit ku tunggu? Ketika darah. Berapa menit ku tunggu? 3 menit lagi. Lama kali bro, lama kali. 1 menit. 3 menit lagi. 1 menit baru. Ketika darahnya suruh dibuang, memang nggak disuruh Muhammad minum, nggak disuruh diminum. Tapi diminum oleh pengikutnya. Saya belum selesai, katanya 1 menit. Diminum oleh pengikutnya. Apa kata Muhammad? Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Peduli Muhammad dengan Al-Quran? Tidak. Dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, barang sesungguhnya haram. Bukan darah yang haram, sorry, salah ucap. Haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan paruh. Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kalian lebih patuh kepada Muhammad. Itu satu. Kedua, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 70 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh kau mengucapkan perkataan yang benar, tapi apa dalam hadis tertulis? Boleh kau berdusta, kata Muhammad mengizinkan kalian ditanggapin yang mana? berdusta 3 hal. Habis. Ditendang bentar lagi nih. Udah blunder kau. Di dalam Udah blunder. disukannya. Nangis dia, Bibi. Yang mana mau dibahas? Aku mau buktikan bahwa kau menuhankan Muhammad dengan cara mentaati Muhammad tanpa batas, lebih daripada ketaatanmu kepada Allah. Lebih. Sudah habis. Muhammad mengatakan boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan Allah mengatakan disuruh mengatakan perkataan yang benar. Kalian lebih patuh kepada Muhammad. Artinya kalian menempatkan Muhammad itu lebih daripada Allah. Sekalipun Allah mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak dibolehkan dalam Quran, sesuai dengan penjelasan Muhammad, kalian tiada lain adalah penuhan Muhammad, dan Muhammad adalah mayat, maka kalian adalah penuhan mayat yang sesungguhnya. Modar koen. Ayo. Hari ini si Edis telah menunjukkan kebodohannya beserta dengan umat Kristen yang menyembah mayat dan Tuhan yang bernonot. Lihat, karena apa? Dia mempertontonkan kebodohannya di sini. Berkali-kali Bang Farouk mengatakan, ya, patuhnya kami kepada Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan surah An-Nisa nomor 59. Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhi Rasul. Hadis yang disampaikan oleh si tadi, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan sahabat itu untuk meminum darahnya. Tetapi perbuatan dia itu di luar dari pengetahuan Nabi. Tanpa sepengetahuan Nabi dia meminum darah Nabi, darah bekamnya Nabi. Kenapa itu menjadi persoalan buat si Edis? Gitu loh. Yang persoalan nomor 3, dia mengatakan bahwasanya makna mentuhankan itu berarti mengikuti apa yang disampaikan dan menjadikan sosok Tuhan itu menjadi pelajar untuk dia, petunjuk untuk dia. Jika memang begitu definisinya, ya, kenapa apa-apa yang disampaikan oleh Yesus bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen? Yesus itu beribadah di dalam Matius 26:39 dalam keadaan sujud. Kalian kenapa joget-joget pargoy sambil kentut? Kau bilang mengikuti seseorang itu yang menjadi sosok itu yang kalian tuhankan, bukan menjadi menyatakan dia pencipta. Kau sudah mengakui bahwasanya si Yesus itu bukan pencipta. Dia bisa apa-apa, ini 5:30. Kenapa kau sembah dan bertuhan kepada dia? Berdusta kau Edis, berdusta kau sama Kristen-Kristen sesat lainnya Edis. Kau bilang menjadikan sosok itu sebagai panutan, itu makna pertuhanan. Sementara jelas di dalam Matius 26:39, Yesus itu beribadah dengan sujud.
Siapa yang nyuruh kalian beribadah nyanyi-nyanyi, joget-joget, pargoy, ujung-ujungnya kentut? Siapa? Jawab Edis. Jangan nangis kok Edis, jangan nangis Edis. Yesus ngapain kau ngapain? Sudah jelas lagi kau sudah mengakui tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus memerintahkan kepada kalian untuk patuhi Yesus, patuhi Rasul Paulus. Nggak ada. Jadi berdasarkan apa kalian ikuti Paulus? Si Paulus saat ini sudah di neraka, udah disiksa si Paulus itu, si botai itu udah disiksa itu. Kalian percaya kepada si Paulus, bahkan surat yang disampaikan oleh si surat kisah para rasul yang disampaikan nama Edis tadi itu blunder. Modal cocokmologi. Sekarang kau jawab pertanyaanku Edis. Sebutkan satu saja perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dan kalian amalkan selaku iman Kristen. Silakan. Nampaknya si Faruk ini akan dihajar oleh Bahar bin Smith ini. Kita ya, jadi ya, bukan cuma darahnya, kencingnya pun diminum. Bayangkan, kencingnya diminum, darahnya diminum. Dalilnya mana dia? Dalilnya Bahar bin Smith. Hah? Apa Bahar bin Smith sesat? Suara Bahar bin Smith sesat. Suara opungnya dibikinnya jadi Makanya kalau aku bicara kau diam. Suara opungnya. Kalau aku bicara kau diam. Diskusi. Oh, kalau Tadi katanya. Jangan kau bawa suara Katanya aku ngomong lihat betapa paniknya. Kau diskusi yang benar Dis. Jangan kau bawa suara opungmu kemari. Suara siapa itu? Panik mereka panik. Suara siapa Kenapa itu? panik Faruk? Dalilnya Kenapa mana? panik? Kenapa panik? Mana dalilnya Kenapa kami panik? menuhankan Nabi Muhammad SAW? Mana Aku bisa dalilnya? bicara nggak? Terima kasih teman-teman yang masih. Datanya? Aku bisa bicara nggak? Mana datanya? Sudah bisa bicara? Iya datanya Sudah bisa mana? bicara belum? Jangan kau kasih suara Sudah bisa opungmu bicara ya. belum? Jangan kau kasih suara Sudah opungmu bisa ya. bicara belum? Ngeri. Jangan kau kasih suara rekaman opungmu ya menjadi data ya. Dibisukannya. Silakan. Tadi katanya silakan, tapi nggak diizinkan yang ngomong. Takut, Mana mereka dalilnya? takut. Mana Gimana datanya kami mentuhankan Nabi Muhammad SAW? Boleh aku bicara? Boleh aku bicara? Ya, Boleh aku bicara? tunjukkan datanya sekarang. Boleh bicara? Ya, silakan. Boleh bicara? Baik. Dengarkan. Ya. Dengarkan, pasang telinga kalian pasang biar kalian tahu pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad seperti Dracula. Dengarkan ya. Pasang telinga kalian, dengarkan apa yang akan saya putarkan ini. Dengarkan. Ini khususnya nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat bekas bokap. Hijama. Nabi ada bagi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darahnya. Dia bilang, yang mana darahku? Minum kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW adalah kawan antumnya antum. Itu adalah Abdul Somad memvalidkan riwayat itu bahwa sahabat Muhammad yang bernama Abdullah ibn Zubair meminum darahnya Muhammad. Bayangkan, seperti Dracula diminumnya darah Muhammad itu peminum darah. Sedangkan apa kata Quran? Apa kata Quran? Di dalam Quran dikatakan, jangan kamu konsumsi darah, jangan kamu konsumsi kincir atau babi, jangan kamu konsumsi hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Ketika darah Muhammad diminum oleh pengikutnya, apakah Muhammad peduli dengan ayat Al-Quran? Tidak peduli Muhammad dengan Al-Quran. Apa buktinya kalau dia tidak peduli? Dia malah mendukung orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dengan cara mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Bayangkan, Muhammad sudah diberhalakan oleh Faruk dan kawan-kawan, bagaimana diminum darahnya langsung out
mampu masuk surga. Itulah cara kalian mendewakan, menyembah, mohon maaf, bekas spermanya Abdullah. Bayangkan, ngeri kalian baru, ngeri. Sudah? Ya, anaknya Abdullah kalian bikin seolah-olah jadi Tuhan dengan cara kalian perlakukan seperti Tuhan. Coba, darahnya kalian minum, kencingnya diminum, ngeri kalian. Coba, kalian perlakukan Muhammad itu seperti kalian memperlakukan Allah. Coba, siapa yang harus lebih dicintai dari apapun yang ada di bumi? Siapa yang harus kalian lebih cintai daripada hartamu, daripada anakmu, daripada istrimu, daripada apapun yang ada di bumi? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya. Siapa yang harus kalian utamakan lebih dari istrimu, lebih dari anakmu, lebih dari apapun? Allah dan Muhammad. Siapa yang harus kalian taati lebih dari apapun, lebih dari presiden, lebih dari apapun? Allah dan Muhammad. Jadi Faruk, sadarlah kau Faruk, bahwa kau sudah menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhanmu. Nah, kau nggak sadar-sadar. Sudah? Nah, sekarang gini Faruk, ku tanyalah sama kau sekarang. Ini terakhir. Dengarkan Faruk. Dengar, Faruk, dengarkan. Coba, kalau ada orang yang menaati hawa nafsunya tanpa batas, yang taati alim ulamanya tanpa batas, betulkah orang-orang tersebut telah mentuhankan hawa nafsunya atau mentuhankan ulamanya? Jawab. Sudah? Jawab. Sudah? Oke. Jadi Ya, itu kayak gini pakai data. Ya, di dalam hadis ya Nabi Muhammad SAW bersabda, dengar nih. Ini jadi poin dari semua fitnahan yang kau sampaikan kepada kami. Karena pada saat sahabat itu meminum darah Nabi Muhammad SAW, itu tidak diperintahkan Nabi. Ya, itu dilakukan di luar dari apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa sepengetahuan Nabi. Ini datanya. Jeder, baca ini. Umar, mana ini? Lo kok gini? Tuh. Lo, nah ini dia. Ya, nampak? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku seorang hamba, maka katakanlah Abdullah atau hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari Sahih nomor 3445. Jelas di dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya dan seluruh umat Islam, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, kata Allah, kata Nabi, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat tadi yang kau kasihkan dalil video potongan itu nggak bisa jadi dalil. Dan hadis ini sudah menyangkal semua fitnahanmu yang kau katakan kami menyembah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya dia lakukan itu dengan izin Nabi Muhammad SAW, otomatis Nabi akan melarang itu. Karena Nabi mengatakan jangan berlebih-lebihan kalian kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasoro berlebih-lebihan terhadap Isa. Sebagaimana orang Kristen yang berlebih-lebihan terhadap Yesus. Mereka mentuhankan Yesus, menyembah kepada Yesus yang dilahirkan oleh Maryam, yang pernah berak celana, yang pernah kencing celana, yang pernah mencret, yang pernah ngamuk-ngamuk kayak Satpol PP di depan bait Allah, yang bernonok, yang pernah ketiduran di perahu, yang mati di kayu salib, yang takut kepada batu waktu rahib Yahudi menunjukkan batu kepadanya, lari dia lihat batu. Karena mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada masa itu, kalian berlebih-lebihan terhadap Yesus. Kalian katakan dia Tuhan. Dan untuk karena Allah itu pernah terjadi dan sudah terjadi, maka Nabi Muhammad SAW ini bersabda
di dalam hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim nomor 3445, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku